Alhamdulillah udah 11 Ya, teman-teman bergabung. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, dan atas kehendak Allah pula alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, setelah 1 minggu kali ya pertemuan yang terakhir, pertemuan terakhir. Kalau saya mungkin dihitung puasa 2 bulan kali Ustaz ya nggak ketemu. 2 bulan. Dan dua kali pertemuan nggak bisa hadir, jadi minta bantuan Uda Daniel sama Kang Cucu gitu. Nanti kita gantian ya Uda Daniel ya. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Allah. para keluarga sahabat. Semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini hingga akhir hayat nanti. Tentunya terima kasih Ustaz Sam yang terus membersamai kita, berbagi ilmu Islam, dan juga tentunya teman-teman semua yang istiqomah terus mengikuti kajian setiap hari Rabu. Nah, dan buat teman-teman yang berhalangan ada urusan, semoga dilancarkan, Allah lancarkan urusannya, dan mungkin yang ada yang sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya. Baik, untuk supaya kita bisa gunakan waktu semaksimal mungkin, kami persilahkan Ustadz menyampaikan kajiannya, di mana pada malam hari ini temanya adalah fikih bab syarah sah salat Ustadz ya. Baik, kami persilahkan Ustadz Sam menyampaikan kajiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi nih, pertemuan ketiga setelah Lebaran. Alhamdulillah, kita bisa istiqomah dan alhamdulillah juga Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Dan tidak lupa juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang berhalangan, baik karena ada keperluan ataupun karena sakit. Mudah-mudahan keperluannya Allah mudahkan, lalu lancarkan dan Allah wujudkan, dan yang sakit mudah-mudahan oleh Allah disembuhkan. Amin. Eh, pada malam hari ini, ya 2 minggu yang lalu, kita membahas tentang tentang jiwa, tentang jiwa, tentang bahwa ibadah itu sebenarnya pembebannya kepada jiwa. Jadi inti dari tugas atau taklif ya. Jadi kita menjadi mukallaf itu taklifnya kepada jiwa kita. Tetapi yang dinilai adalah yang dikerjakan. Jadi penilaiannya itu dari amal, sedangkan pembebannya kepada jiwa. Dan nanti jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika kita membahas hukum syara atau membahas syariat atau membahas fikih, maka harus dimulai dari jiwa. Jadi tidak dibaliknya. Selama ini ada yang membahas tentang fikih itu dari fisik dulu, dari hukum syara dulu. Sementara jiwanya tidak dibahas. Padahal inti dari tugas atau taklif, pembebanan hukum syara itu kepada jiwa. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklif atau tidak membebankan kepada jiwa illa wus'aha, sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan apa yang dia mampu dikerjakannya. Dan ketika kita membahas amal atau bahas hukum syara, itu disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau
membebankan itu pada jiwa, tetapi pelaksanaannya sesuai kemampuan. Karena Allah membebankan itu tidak di luar kemampuan atau dalam kapasitas manusia yang sesuai kemampuannya. Dan kita sudah juga membahas ya pada pertemuan sebelumnya tentang hukum taklif dan hukum wad'i. Hukum taklif itu hukum pembebanan, hukumnya ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu hukum taklifi namanya. Nah, hukum wadi adalah pelaksanaan dari hukum taklifi. Jadi di antara hukum wadi itu ya sudah kita bahas dulu ya, dulu sebelum puasa itu ada ada sebab, kemudian ada syarat, ya. Ada sebab, ada syarat, ada rukun, ya. Kemudian ada sah, ada batal, ada fasad, kemudian ada azimah, ada rusoh, ya, ada mani, yang itu pencegah, yang sudah kita bahas. Dan kita lanjutkan bahasan itu ke yang lebih detail, yakni kepada apa terkait dengan hukum wadi berupa syarat, ya. Dan kita lebih spesifik tentang sholat, karena memang inti dari apa yang Allah bebankan kepada setiap jiwa adalah sholat. Jadi sholat ini menjadi inti tugas atau tugas utama bagi seorang yang beriman. Kalau dari segi amalan, jadi amalan ibadah. Ya, setelah beriman, maka yang kita kerjakan adalah sholat. Dan sholat ini juga kita sudah bahas, sholat ini adalah bentuk syukur. Dari perintah Allah terkait dengan eh, karena nikmat atau latar belakang nikmat itu adalah sholat. Ya, inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Jadi kita senantiasa menjadikan surat Al-Kausar ini sebagai dalil untuk kurban ya. Padahal sebenarnya ini dalil pertamanya, justru lebih utama ini dalil untuk sholat. Ya, jadi karena sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, nikmatnya Al-Kausar, makna nikmat yang banyak, fasolli, maka sholatlah. Jadi perintah pertama sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang banyak itu adalah sholat. Ya. Lirabbika, jadi lillahi ta'ala. Jadi sholat karena Allah itu itu kerjaan utama dan bentuk syukur. Ya. Baru kemudian wanhar, baru kemudian berkurbanlah. Lillah ta'ala tentunya kurbannya juga. Tetapi sering kita melewatkan itu bahwa ini surat ini adalah perintah sholat dan sholat bentuk syukur. Ya. Oleh karena itu orang yang tidak sholat dia hakikatnya tidak bersyukur. Maka kalau tidak bersyukur maka Allah akan mengancam dengan sanksi, dengan siksa ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bunyi lainnya sebenarnya bisa maknanya ya la in syakartum artinya jika kalian sholat dan berkurban maka Allah akan tambah gitu. Tetapi kalau kalian kufur, makanya tidak sholat dan tidak berkorban, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Karena apa sholat dan kurban ini bagian dari atau bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, karena apa ibadah yang utama itu adalah sholat dan yang pertama nanti akan dihisab di yaumil kiamah juga sholat. Ya, minggu lalu saya pernah menjelaskan inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Jadi sungguhnya yang pertama kali dihisab, ya, siapa yang dihisab? Jiwa kita. Jadi yang akan dihisab adalah jiwa kita, bukan raga kita. Jadi jiwa kita akan dihisab, yang pertama dihisab adalah sholatnya. Apabila sholatnya benar, sholatnya baik, maka dia akan sukses, akan beruntung. Tetapi sebaliknya, kalau sholatnya rusak, ya artinya jiwanya tidak sholat, ya, jiwanya apa? Sholatnya tidak hadir ketika sholat atau sahun, ya lalai, ya, tidak khosyiun, tidak yuhafidun, ya, tidak hafidun, tidak khosyiun, maka dia akan celaka, akan celaka. Jadi oleh karena itu inti dari apa eh, eh, kaitan dengan hukum syara itu adalah pelaksanaan sholat. Dan kalau sholatnya benar, maka insya Allah benar semua. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, mangkanat manhanat alaihi sholatu karena ala Allahi wa ahwan. Siapa yang melalaikan, meremehkan, menggampangkan urusan sholat, maka terhadap hukum Allah yang lain lebih meremehkan lagi, lebih menggampangkan lagi. Oleh karena itu begitu pentingnya kita membahas tentang sholat. Dan sholat itu dianggap sah atau ada dua sebenarnya, ada dua. Pertama dianggap sah itu kalau terpenuhi syaratnya. Yang kedua, walaupun sah tapi akan dinilai akan dapat pahala
kalau ya dijalankan atau dilaksanakan oleh jiwa. Jadi atau itu refleksi dari jiwa atau dijiwai. Ya, dijiwai. Dengan kata lain, sholat itu benar atau salah sesuai dengan aturan, yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya, kalau benar salahnya, dan terkait dengan amalan jiwa, apakah dia ikhlas atau tidak. Apakah jiwanya sholat atau tidak. Karena sholat itu juga untuk mengingat Allah dan sholat untuk membersihkan jiwa. Jadi kalau ada orang sholatnya benar, tetapi ternyata tidak refleksi dalam kehidupannya, jiwanya masih kotor, berarti memang yang belum beres adalah sholatnya. Ya, bahwa digambarkan oleh Rasulullah, sholat itu seperti orang yang ada di depan rumahnya, ada sungai yang bersih, yang besar, mandi 5 kali sehari semalam. Rasul bertanya, apakah masih ada kotoran? Ya, kepada sahabat, apakah masih kotoran? Kalau di depan rumah kalian ada sungai besar jernih dan kalian mandi 5 kali sehari semalam, apakah masih ada kotoran? Ya, kata sahabat, tentunya bersih ya Rasul, tidak ada lagi kotoran. Nah itulah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu litazkiyatin nafsi untuk membersihkan jiwa. Jadi kalau sholat 5 waktunya dijalankan, tetapi jiwanya masih kotor, ini berarti memang yang bermasalah tadi mandinya atau sholatnya. Jadi kalau kalau mandinya bagus, maka mestinya bersih badannya, digosok dan seterusnya. Demikian pula kalau sholatnya khusyuk, maka tentunya jiwanya akan bersih. Nah, jadi tapi yang akan kita bahas pada hari ini, pada malam ini adalah tentang syarat ya, syarat sah atau tidaknya. Jadi syarat itu adalah apa-apa yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan hukum taklifi, sehingga dinilai sah pelaksanaan. Jadi hukum itu misalnya hukumnya sholatnya wajib, maka sahnya wajib itu kalau syaratnya terpenuhi. Makanya kaidahnya yang mengatakan malayatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Apa-apa suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib juga. Jadi karena sholat 5 waktu itu hukumnya wajib dan tidak sah, tidak dinilai sholatnya itu kalau wudhunya tidak tidak benar, tidak sah. Oleh karena itu wudhu menjadi wajib hukumnya dan harus benar, harus sah. Nah, bagaimana tentang dalil tentang wudhu? Ya, di surat Al-Maidah ayat 6 nanti kita akan rinci pada penjelasan rincian tentang wudhu. Intinya syarat syarat sholat itu ada syarat tentang orangnya. Jadi syarat orangnya itu ada 3, yaitu Islam, bulug, akal. Ya, jadi Muslim sudah balik dan berakal. Jadi kalau Muslim ya tidak sah sholatnya. Balik itu walaupun belum balik sah, tetapi belum belum menjadi mukallaf, belum punya beban. Kalau ataupun tidak dikerjakan dia tidak berdosa. Kalau dia mengerjakan, anak-anak yang belum balik mengerjakan, maka pahalanya untuk orang tuanya yang mendidik, yang mengarahkan dia menjadi melaksanakan sholat. Kemudian berakal itu mesti karena taklif itu ke jiwa dan jiwa itu terdiri dari akal dan kolbu. Jadi kalau akalnya bermasalah, tentunya dia bukan mukallaf, tidak akan dibebani. Oleh karena itu, fungsi akal ini yang menjadi tempat dibebankannya hukum syara. Dan itu kalau sudah akil balik, jadi sudah akil akan berfungsi, ya artinya sudah balik. Dilihat dari fisiknya, yaitu kalau perempuan idza balagotil mahid, kalau perempuan sampai haid, kalau laki-laki idza balagotil hulum. Jadi kalau sudah mimpi basah. Nah, kemudian yang akan kita bahas syarat syarat sholat itu adalah yang disepakati, yang dipahami dari ayat Al-Quran surat Al-Maidah tadi dan juga ada apa dijelaskan oleh para ulama. Jadi sehingga kemudian para ulama juga menjelaskan berdasarkan hadis-hadis Rasul. Kemudian ada yang menjadi rukun dari wudhu. Jadi di syarat itu ada rukunnya juga gitu, yang harus dipenuhi ketika melaksanakan wudhu. Kemudian ada juga sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kita pahami dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul, syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama adalah eh, toharatul a'dha'i minal hadasi wan najas. Jadi pertama syarat sahnya sholat itu suci badan dari hadas dan dari najis. Jadi ada 2, hadas dan najis.
Kemudian yang kedua menutup aurat, jadi satrul aurah bilibasi tohir dengan pakaian yang suci. Pakaian suci itu artinya tidak ada najisnya, jadi bersih dari najis. Itu pakaian yang suci. Jadi menutup aurat, ya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu harus tertutup ya dengan pakaian yang suci, artinya yang tidak ada najisnya. Kemudian berada di tempat yang suci. Wal wukufu ala makanin tohirin. Jadi tempat dia sholat juga harus suci. Jadi misalnya sajadahnya atau apa lantainya itu harus suci dari najis. Kemudian yang berikutnya adalah biduhulil waktu. Bahwa dia sholatnya sah kalau dia masuk waktu. Karena hukum sholat itu ada ketika ada sebabnya. Kita sudah bahas tentang sebab. Jadi sebab wajibnya sholat duhur ketika matahari tergelincir. Sebab wajibnya sholat asar ketika bayang-bayang sama panjang. Sebab wajibnya sholat maghrib ketika ya, matahari tenggelam. Dan sebab wajibnya sholat isya ketika ya, apa, lembayung sudah hilang, jadi sudah gelap. Sebab wajibnya sholat subuh ketika terbit fajar. Jadi setelah terbit fajar. Jadi itu sebabnya. Jadi kalau belum ada sebab, ya belum ada hukum. Oleh karena itu kita tidak akan membahas sah atau tidaknya sah sholat yang kalau orang melaksanakan sholatnya belum waktunya. Jadi belum dinilai melaksanakan. Itulah pemahaman tentang sebab yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan syarat sahnya sholat adalah dia memang sudah tahu itu sudah masuk waktunya. Dan kemudian istiqbalul kiblat. Yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu ke arah di mana Ka'bah berada. Jadi tidak mesti persis dan karena juga memang tidak harus presisi. Ya, kalau ataupun misalnya setelah diukur dengan kompas macam-macam, ternyata ada belok-belok ya, ada geser ya. Sehingga kalau dulu pernah ada katanya ada dibuat apa ya, di di cocokan gitu ya, sehingga persis ke Ka'bah. Sehingga banyak kemudian tempat-tempat sholat yang kemudian dibuat miring-miring gitu ya. Ini sebenarnya mempersulit ya. Kenapa? Karena zaman Rasul juga yang penting menghadap kiblat dan arah kiblat dari Indonesia ini ke barat. Jadi jadi arahnya saja, jadi tidak mesti presisi. Dan apa yang telah dilakukan ya walaupun mungkin tidak tepat ya, tidak presisi menurut Kompas gitu ya. Itu juga tidak mengganggu tetap karena menghadap kiblat bukan menghadap Ka'bah. Beda kalau kalau seandainya ada di Masjid Haram ya kita mustakbilan Ka'bah. Kalau kita di Indonesia mustakbilan kiblat, kiblat. Itu yang menjadi syaratnya ada lima dan insya Allah kita sebenarnya sudah tahu. Tapi kadang-kadang kita juga sering apa ya karena pemahaman ini biasanya kita dapatkan ketika masih kecil, ketika dulu kita masih di kampung gitu, atau ketika dulu kita masih masih anak-anak. Karena jarang yang sudah dewasa kemudian mau belajar dari awal lagi gitu ya. Atau justru dulu lihat-lihat saja gitu, tidak ngerti dasarnya. Bahkan kemudian ketika ada viral, ada video yang mengatakan selama ini salah atau yang ada pendapat yang lebih kuat ini macam-macam jadi bimbang. Itu menunjukkan kita sebenarnya dulunya mungkin hanya ikut-ikutan saja nggak paham benar gitu ya. Jadi oleh karena itu perlu kita mengingat kembali. Jadi kalau ataupun ada perbedaan-perbedaan itu bukan berarti kemudian mengeliminasi apa yang kita kerjakan dianggap tidak sah. Ya tidak benar kalau ada yang mengatakan selama ini salah ya, selama ini salah. Karena konsekuensi salah kalau fikih berarti dia tidak berpahala kan gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin bukan salah atau benar, tapi mungkin dulu belum paham betul. Nah, kemudian kita fahamkan. Dan kalau itu hilafiyah, perbedaan pendapat, maka hukum syara itu berlaku untuk setiap orang yang mengadopsi pendapat itu. Jadi tidak menjadi hukum bagi orang tidak mengadopsi pendapat itu. Itulah etika berbeda pendapat. Jadi kalau kita mengadopsi pendapat mazhab Syafi'i, maka apa orang yang bermazhab Hanafi ya tidak dinilai berdasarkan mazhab Syafi'i dan sebaliknya ya. Sehingga kalau kita misalnya berbeda pendapat karena berbeda mazhab, ya sudah masing-masing mengerjakan karena hukum syara bagi yang mengadopsinya. Atau dengan bahasa Arabnya siapa yang mentabani pendapat itu hukum syara baginya. Tetapi tidak menjadi hukum syara bagi orang tidak mentabani pendapat itu. Jadi ini yang harus apa etika yang harus kita bangun ya dalam membahas tentang fikih. Nah, dalil tentang wudhu ini ya saya ulang lagi surat Al-Maidah ayat 6. Kita lihat ya redaksinya dari Al-Qur'an ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, pertama yang diseru adalah orang beriman. Karena yang diwajibkan sholat adalah orang beriman. Orang tidak beriman yang non Islam ya tidak dibebankan ya, atau tidak diperintahkan sholat. Idza kumtum ila sholati, apabila kumtum itu ternyata fi'il madi, telah berdiri untuk sholat. Maksudnya ketika akan mengerjakan sholat. Jadi berdiri untuk mengerjakan sholat, dan itu biasanya sudah terdengar suara iqomah. Iqomah itu qad qomati as-sholatu. Jadi komat, maksudnya komat itu berdiri sholat. Jadi sebenarnya kalau kalau kita mendengar redaksinya dengan fiil madi, mestinya komat itu ya jamaah sudah berdiri. Jangan kemudian sambil duduk kemudian Bilal mengatakan muadzin ya mengatakan qad qomatis sholat, padahal orang pada duduk-duduk. Harusnya nih, karena kata koma artinya telah berdiri. Kumtum, kalian telah berdiri ya. Ila sholati, untuk sholat. Maksudnya memang sudah berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri, karena tidak sah kalau orang mampu berdiri tapi dia duduk. Ya. Orang yang duduk itu kalau tidak sanggup berdiri kayak gitu ya. Jadi kalau bisa berdiri ya harus berdiri dia. Dan kata qomatis sholat itu artinya dia telah tegak mendengarkan sholat. Artinya orang-orang sudah berdiri untuk sholat. Jadi kumtum ila sholati. Nah, persyaratannya itu karena ada ida dan fa. Ida itu jika, fa maka. Jadi ini punya konsekuensi. Harus faksilu dulu. Jadi harusnya wudhu dulu. Ya, wudhu itu apa yang dilakukan dalam ayat ini? Pertama, faksilu. Gosala artinya membasuh. Ya, gosala artinya membasuh artinya mengalirkan air ya ke bagian anggota tubuh. Apa yang dibasuh atau yang dicuci? Yang dicuci adalah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wujuh jama dari wajhun ya. Wajah itu adalah bagian muka, batasnya adalah tempat tumbuhnya, umumnya tumbuh bulu atau tumbuh rambut ya. Jadi sampai kemudian di batas telinga, kemudian ke bawah sampai dagu. Jadi dagu termasuk jenggot itu bagian dari wujud, wajah ya. Jadi dagu ini termasuk wajah. Jadi wajah itu seluruh bagian ya muka, dan batas-batasnya itu batas ke atas itu walaupun botak ya umumnya tumbuh ya, rambut di mana gitu ya, di dahinya. Kemudian apa batasnya adalah telinga ya, telinga, kemudian jadi telinga masuk dalam wajah ya, kemudian hidung, mata dan seterusnya, ini wajah, yaitu yang harus dicuci ya, dicuci. Wa aidiakum, aidia itu jama dari, jadi apa, musanna, jadi adia aidi aidiani aidiani atau daini ya, tadi aidaini atau aidina, jadi maksudnya tangan-tangan kalian, kedua tangan kalian. Kedua tangan kalian itu, tangan itu adalah bagian dari lengan disebutnya. Jadi karena eh, batasnya yang harus dicuci tangan itu ilal marofik, mirfak itu sampai sikut. Jadi karena ila itu harus nyampe sikutnya, harus cuci, jadi sampai ke sikut. Maka dari itu kalau misalnya kita tangannya tangan panjang bajunya, maka itu harus digesek, yang bisa digeser atau dilipat sampai kemudian dipastikan sikut terbasuh, karena ila itu nyampe. Jadi kalau kalau tidak kata ila ya mungkin hanya mendekat saja, tapi itu belum tidak sempurna. Ada yang mengatakan tidak sah. Tidak sah karena ini lafad-lafad ini mengandung makna. Jadi ilah itu sampai. Jadi sehingga sikut itu harus terbasuh. Kemudian berikutnya wamsahu. Jadi kalau ru'usikum, ru'us itu jama dari roksun. Jadi roksun artinya kepala, kepala kalian. Ternyata kepala itu bukan gosala tetapi masaha. Ya, wamsahu artinya mengusap, mengusap. Jadi maka kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mencuci sebagaimana wujud dan tangan ya, wajah dan tangan. Kemudian roksun pun kemudian dicuci. Padahal di sini wamsahu itu waknya ke faksilu. Jadi kalau ke wajah dan kedua tangan itu dicuci, ya, dibasuh atau dicuci, sementara kalau rambut atau kalau kepala, bukan rambutnya, kepala
itu diusap. Jadi kepala itu ya tadi bagian biasa tumbuhnya rambut. Jadi bukan mengusap rambut ya, tapi mengusap kepala. Jadi sampai ke kulit kepalanya. Jadi eh, apa kalau ataupun misalnya dia ikut membasuh sah, dibasuh sah. Tetapi sebenarnya ini cukup hanya mengusap dan itu sebagian. Karena bi di situ bi ruusikum bi itu adalah ditamid. Jadi sebagian dari bagian kepala. Jadi makanya bagian kepala manapun dari depan atau dari belakang silahkan dan cukup diusap. Kemudian wa arjulakum. Nah, arjul atau rojul itu jamak dari rojulun. Apa rijal rojul rojul eh, rijlun mohon maaf. Rijlun itu artinya kaki. Jadi kaki itu, nah ini karena wa-nya diselip dengan wamsahu biru usikum, maka di sini ada khilafiyah. Ada yang mengatakan kaki itu atopnya kepada ru'us, kepada ro'sun, sehingga cukup diusap. Ya. Karena wamsahu. Tetapi ada yang karena ilal ka'bain sama dengan ilal marofik, maka dia waw atopnya kepada aidi adiakum. Nah kalau ke aidiakum berarti harus faksilu. Jadi harus dicuci. Dan lebih apa Imam Syafi'i mengatakan war arjulakum itu naatnya atofnya mohon maaf atofnya kepada adiakum ilal marofik wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi mencuci kaki sampai ke mata kaki. Ka'bain itu dua mata kaki. Jadi mata kakinya harus terbasuh. Nah, ini kemudian ada hadis Rasul bahwa kadang-kadang orang sembarangan karena apa lutut apa ya bagian belakang ya apa namanya. Jadi di bawah mata kaki eh, ada yang tertinggal ya. Itu bagian belakang ya, bagian belakang dari kaki yang kemudian sering ketinggalan sehingga kemudian ada orang yang suruh ulangi lagi wudhunya karena belum sempurna dan dianggap tidak sah sholatnya karena bagian tumitnya mohon maaf tumitnya itu tidak terbasuh. Jadi karena tumit itu di bawah dari apa mata kaki sehingga harus tercuci. Itu urutannya. Jadi ini urutannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian wa in kuntum junuban. Nah, tetapi kalau junub itu keluar air mani, baik sengaja atau tidak sengaja, baik hubungan suami istri atau bukan, maka dia harus fattoharu. Maka dia harus toharoh. Maksudnya di situ sama harus harus apa mandi dan mandi wajib. Dan itu contoh kan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau yang wudhu itu kalau dia hadas kecil. Tetapi kalau mandi itu kalau junub. Ya, kalau junub itu mandi disebutnya hadas besar. Junub itu hadas besar maka dia harus mandi. Kemudian di ayat ini juga sekaligus ada rusuh. Wa in kuntum mardo dan jika keadaan kalian sakit, maksudnya sakit yang apa apa yang tidak bisa dikena air ya atau tidak boleh kena air atau terluka dan seterusnya ya atau demam atau misalnya kalau dikasih air malah tambah membahayakan au ala safarin atau dia berada di perjalanan di safar ya di perjalanan dan tidak ada air au ja'ahadukum minkum minal goid atau salah seorang dari kalian itu keluar dari goid. Goid itu tempat BAB dulu, BAB atau BAK ya. Ya kayak toilet ya. Jadi dulu itu ada lembah yang tersembunyi yang itu tempat orang-orang dulu buang air besar atau air kecil. Maksudnya kalau dia BAB atau BAK ya artinya batal wudhunya, kemudian tidak ada air ya. Au lamastumun nisaa atau lamastumun nisa. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Kata lamasa itu lafadz bahasa Arab yang mustarok yang apa mengandung pengertian lebih dari satu. Lamasa bisa artinya masas, menyentuh dengan tangan. Lamasa bisa juga penghalus dari kata jamatum. Jadi Atalamasa itu bisa bersetubuh, bisa menyentuh. Nah, Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, memaknai lamas tumunisa bermakna masastum bil yadi anisa. Jadi kalian menyentuh wanita, ya. Wanita artinya apa batal gitu. Tapi kalau Imam Hambali misalnya lamastum artinya jamatum kalau bersetubuh dengan wanita.
Jadi kalau hanya menyentuh tidak batal. Kenapa disebutkan tadi ja'a ahadim minal goid itu artinya batal? Karena kata-kata berikutnya adalah falam tajidu ma'an. Artinya kalau kalau ada air maka semua ini harus dengan air, namanya berwudu ya. Tetapi kalau tidak ada air ya falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air atau ketika sakit tidak boleh kena air, di perjalanan nggak ada air atau apa batal karena buang air besar atau air kecil atau menyentuh wanita dengan tangan aktif ya, menyentuh bukan tersentuh, bukan disentuh, bukan tidak sengaja, tapi ini fiilnya fiil madi apa mutaaddi, jadi fiil lazim, jadi kata kerja aktif transitif. Jadi yang aktif yang menyentuh ya wanita. Kemudian tidak berarti batal wudunya kalau kalian tidak mendapat air, fatayamamu, maka tayamum. Jadi tayamum ini sebagai rukhsah, keringanan kalau tidak ada air atau tidak boleh kena air. Bagaimana dengan apa soi dan toyiban? Jadi soi dan ini juga maknanya bisa maknanya debu, memang fisiknya berupa debu atau soi dan artinya semua benda-benda yang ada di permukaan tanah. Jadi semua yang ada di permukaan tanah ya dianggap itu bisa bisa dijadikan sebagai apa alat untuk tayamum. Jadi dengan menyentuh, mengusap ya. Jadi so'idan toyiban, tapi yang tidak kena najis ya, tidak najis maka itu bisa diusap, kemudian itu bisa dianggap itu ada abunya. Kalau Imam Syafi'i memang so'idan toyiban itu ya berupa debu. Jadi ada debu, ada barangnya gitu. Tapi mazhab yang lain ya semua yang ada di permukaan tanah, apakah itu apa misalnya ada kursi, ada tembok atau apapun bisa kemudian digunakan untuk apa untuk tayamum. Dan cara tayamum itu famsahu. Jadi sama dengan wamsahu birusikum ya kalau di wudu. Ini masaha. Jadi hanya mengusap. Apa yang diusap? Biwujuhikum. Jadi wajah wajah kalian wa aidikum minhu dan juga apa kedua tangan. Jadi hanya dua wajah dan kedua tangan itu pun hanya diusap ya. Dia diusap itu yang sangat simpel. Jadi rusohnya dari wudhu itu tayamum dan sangat mudah. Sangat mudah. Allah tidak menginginkan kepada kalian lihat ala alaikum min haraj. Jadi Allah tidak menghendaki kalian mendapatkan kesulitan. Akan tetapi Allah ingin jadi ada disyariatkan wudhu dan tayamum itu liyutahhirakum untuk mensucikan kalian waliyutimma nikmatahu dan untuk menyempurnakan nikmatnya alaikum atas kalian la'alakum tashkurun agar kalian bersyukur. La'allakum tashkurun bisa maknanya agar kalian sholat gitu. Karena bersyukur itu intinya di sholat. Ya fasholli li rabbika. Jadi agar kalian bisa sholat gitu. Agar kalian bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Jadi ini makna surah ayat 6 surat Al-Maidah itu ya. Tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ini menjadi syarat ya, syarat sahnya sholat. Nah, kita balik lagi tadi terkait dengan yang syarat sahnya sholat yang pertama adalah bersih ya dari najis dan suci dari hadas. Suci dari hadas itu dengan wudhu. Nah, sementara yang kemudian tadi kaitannya dengan bersih dari najis dan suci dari hadas, kita harus bisa pahami beda antara najis dan hadas. Kalau najis itu ada tiga jenis, ada najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Kalau hadas hanya ada dua, hadas besar, hadas asgor, dan hadas akbar. Jadi apa kita bedakan? Kalau najis itu cukup dibersihkan, ya, bersih dari najis. Kalau najis mukhafafah cukup dengan cipratan air, ya, tidak perlu dicuci, itu kemudian dicipratin air saja sudah dianggap selesai. Itu hanya air kencing bayi laki-laki yang hanya diberi ASI saja. Kalau bayi perempuan walaupun hanya bayi ASI juga sudah masuk mutawasito. Nah, sementara mugoladoh itu kaitannya dengan yang najis ya, air liur anjing atau babi atau barang-barang terkait dengan babi lah, terkait dengan babi dan anjing dalam keadaan basah, maka itu semuanya najis mugoladoh yang harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu ya, atau dengan tanah. Nah, sisanya yang bukan mukhafafah dan bukan mugoladoh itu adalah najis mutawasitoh yang memang harus dicuci dan harus hilang. Jadi cara mengetahui bahwa itu sudah suci, sudah bersih dari najis adalah kalau warna berubah warna, kalau aroma
aroma najisnya tidak tercium lagi, atau kalau berasa itu rasanya tidak ada lagi. Jadi itu berubahnya yang najis menjadi yang suci atau yang bersih. Nah, kalau hadas itu hadas besar itu dengan junub itu mandi wajib, dan hadas kecil dengan berwudu. Dan wudu itu yang sudah dijelaskan dan Rasul mengatakan layak balullahu sholata ahadikum tidak ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian bila berhadas sampai dia berwudu. Nah, tata cara berwudu kemudian oleh para ulama digabungkan dengan hadis-hadis Rasul atau yang dikerjakan Rasul yang didengar dilihat oleh para sahabat. Yang pertama baca basmalah, dan baca basmalah itu apa menjadi etika yang harus atau menjadi akhlak atau apa nafsiyah ya, bahkan bukan hanya untuk berwudu. Jadi setiap perbuatan kita harus dari jiwa kita menyerahkan semua yang kita kerjakan dengan nama Allah, karena kita tidak punya daya apapun kecuali hanya karena Allah. Dan apalagi kalau kita akan melaksanakan ibadah memang harus dengan membaca atau mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Jadi menyertakan itu bentuk zikir kita kepada Allah. Jadi mengawali apapun itu dengan Bismillah, dan itu hukumnya sunnah. Kemudian kemudian niatnya, niat ini di dalam hati. Jadi niat di dalam hati. Tetapi eh, mazhab Syafi'i misalnya itu menggunakan talafudun niyah. Jadi dilafadzkan. Itu untuk mengingatkan, untuk membimbing hati. Karena kadang-kadang hati kemudian kemana-mana. Maka kemudian diniatkan, misalnya nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgori eh, lillahi ta'ala atau fardu lillahi ta'ala. Kemudian itu niat di talafud ya. Kalau mazhab Syafi'i itu disunahkan. Tapi kalau yang lain ya tidak mensunahkan itu, karena niat itu hakikatnya adalah menyengaja kita. Memang menyengaja mau mau berwudu, jadi sudah dianggap niat karena dalam hati. Kemudian membasuh telapak tangan 3 kali hingga ke sela-sela jari itu disunahkan. Kemudian berkumur-kumur ya, berkumur-kumur itu 3 kali itu disunahkan. Sehingga kemudian rongga mulut ini, apalagi kalau sebelum berwudu itu kemudian kita bersiwak. Bersiwak itu maknanya gosok gigi. Alatnya dulu ketika hidup Rasul itu dengan kayu arak. Ya. Ada yang maknai bahwa bersiwak itu sama dengan kayu arak. Kalau itu dipahami, memang ada yang berapa seperti itu, tapi ini mempersempit makna. Karena kalau misalnya siwak itu artinya kayu arak, bahkan mungkin ya hukum-hukum bersiwak itu hanya hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang mendapatkan kayu arak atau di daerah-daerah yang tumbuh kayu arak atau yang bisa mendapatkan itu. Padahal ini hukumnya bersifat umum dan kepada seluruh umat Muhammad. Jadi bersiwak itu artinya menggosok gigi, sedangkan kayu arak adalah alatnya. Sehingga kita bisa gosok gigi dengan pasta gigi, kemudian menggunakan sikat gigi itu bagian dari bersiwak dan itu disunahkan. Bahkan Rasul mengatakan kalau saya tidak memberatkan umatku, ini saya aku perintahkan setiap akan sholat untuk bersiwak. Jadi siwak itu gosok gigi itu lebih. Nah, kalau ataupun belum gosok gigi maka disunahkan kumur-kumur. Setelah itu kemudian istinsyak namanya, menghirup air ke lubang hidung. Ya. Dan itu sampai terasa ya, terasa pening itu disunahkan 3 kali. Nah, baru kemudian yang rukunnya, yaitu rukunnya membasuh wajah 3 kali, ya seluruh dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu, jadi ke jenggotnya. Kemudian mencuci kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali, mengusap kepala 3 kali. Nah, ya daun telinga itu disunahkan. Jadi membasuh bagian-bagian dalamnya sehingga bagian dalam telinga itu juga bersih dari kotoran. Diusap 3 kali, kemudian baru membasuh kedua kali sampai mata kaki 3 kali. Dan disunahkan menggosok sela-sela jari kaki dengan jari tangan. Baru setelah itu membaca doa. Itu berwudu, dan ini urutannya seperti itu, dan insya Allah kita biasa melaksanakan ya. Cuman ada yang kadang-kadang karena saking hafalnya sambil ngobrol kemudian, nah, jadi ini hendaknya tidak dilakukan. Jadi karena ini inti, kalau misalnya tidak sah wudhunya ya tidak ada sholat, tidak sah sholatnya. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Wudhu itu ya memang kita niat berwudhu. Jadi jangan sambil ngobrol, jangan sambil sambil apalagi sambil kemudian megang HP atau sambil kemudian telepon gitu, terima telepon ya, ini susah kita ini kan apakah benar atau tidak apa wudhunya. Atau misalnya ya ala kades kayak orang malas gitu ya.
Jadi memang betul-betul diniatkan wudhu ini sampai sempurna ya. Sempurna apalagi kalau kemudian kita lengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Ya, sunnahnya 3 kali 3 kali. Kemudian kalau mandi ya artinya membasuh seluruh tubuhnya. Ada orang yang mengatakan kalau kita sudah mandi nggak usah wudhu lagi. Pertanyaannya adalah apakah dijamin ketika dia sudah mandi tidak memegang kubul dan dubur? Nah, kalau tidak ada jaminan dia ketika membersihkan badannya ketika habis mandi tidak menyentuh kubul dan dubur karena menyentuh bagian dubur dan kubul ya, bagian depan atau belakang ya di alat vital itu batal wudhu. Oleh karena itu kalau mazhab Syafi'i walaupun suruh mandi kemudian dia wudhu lagi karena untuk hati-hati khawatir tadi batal gitu. Sehingga kemudian jadi setelah mandi kemudian ditutup dengan wudhu. Biasa demikian pula kalau kita misalnya memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah setelah selesai memandikan kemudian diwudhukan gitu. Jadi ketika kita memandikan jenazah sama ketika kita hidup kita mandi dan kemudian kita berwudhu. Itu disunahkan mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau yang lain mandi saja udah cukup gitu ya. Tapi jaminannya tadi apakah batal atau tidak. Nah, tayamum itu memang rusoh tadi saya katakan dan ini kondisinya sakit yang tidak boleh kena air, safar yang tidak mendapatkan air atau buat air besar atau kecil kemudian tidak ada air atau menyentuh wanita yang bukan bukan mahram. Ingat istri bukan mahram ya. Istri itu orang lain karena kalau mahram ya nggak boleh dinikahi. Jadi istri itu memang bukan mahram. Misalnya kalau menyentuh istri batal kalau menyentuh Syafi'i ya. Kalau menyentuh anak nggak batal. Mantu nggak batal. Jadi saya punya mantu perempuan, kalau mereka kemudian cium tangan nggak batal. Tapi kalau justru istri saya cium tangan ya batal saya. Jadi jadi ini membedakannya. Ya kemudian wanita yang bukan mahram ya, yang orang lain ya. Kalau kalau yang mahram anak, mantu ya, termasuk anak tiri kalau ibunya sudah berhubungan suami istri itu juga bagian dari mahram. Ya, itu dan tayamum itu ada dua cara. Ada yang pendapat itu 2 kali pukulan, maksudnya menginikan apa debunya. Jadi pertama untuk eh, mengusap wajah, ya, kemudian tepukan yang kedua untuk mengusap dua tangan sampai ke sikut, ya. Nah, tetapi ada yang nomor 2 ini jadi 1 kali saja, 1 kali tepukan telapak ini tapak tangan, kemudian untuk mengusap apa wajah dan sekaligus dilanjutkan dengan mengusap tangan kanan, kemudian terakhir mengusap tangan kiri. Walaupun saya biasa ngikutinya kalau tayamum itu nomor 1 lebih hati-hati karena apa mestinya itu sudah dipakai. Jadi kalau ada debu di tapak tangan ya sudah dipakai ke wajah. Kalau kalau dipakai lagi ke tangan itu sudah mustakmal. Kalau mengikuti hukum wudhu ya. Sehingga tapi ini berbeda pendapat. Jadi ada 2 pendapat. Apa bisa artinya tidak salah ya. Yang penting dia memahami itu karena kata-kata wamsahu bi wujuhikum wa aidiakum itu kuaknya atof jadi tidak bisa dari satu lanjut gitu. Jadi dan ya, tapi ada yang kemudian mengikuti hukum wudhu bahwa dengan air baru kalau ini berarti dengan debu yang baru. Nah, eh, Allah menghendaki kemudahan jadi ini semuanya bisa kita lakukan dan saya menyampaikan ini mengingatkan saja. Jadi mengingatkan kembali ya dan kita bisa bisa berdiskusi ya kalau ada yang didiskusikan atau ada yang punya opini, punya pendapat monggo silahkan dan alhamdulillah ini sudah ada 24 apa apa partisan ya dari partisipan. Jadi saya kembalikan ke Kang Arya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sam atas penyampaiannya. Jadi menyegarkan kembali Ustadz ya ingatan kita atau pemahaman kita. Bahkan mungkin ada yang belum belum tahu secara detail bahwa ada dalil-dalilnya gitu ya. Misalnya untuk berwudu menyegarkan kembali pemahaman kita. Kalau kita lihat gambar-gambar Ustadznya tuh yang wudu tuh itu gambar-gambar di itu Ustadz ya. Zaman dulu tuh ada buku Iya, buku ada buku untuk panduan SD salat juga. lengkap. Nah, itu tuh pasti Iya, teman-teman ada. pada ini familiar dengan gambar orang berwudu itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini tadi Kang Ya. Uda Daniel sudah pesan mau tanya terkait mengusap kepala 3 kali kalau nggak salah ya. Silakan, udah nanti diikuti yang lain. Silahkan mau langsung atau mau Iya, chat boleh. Silakan. terima terima kasih host. Setelahnya nanti Assalamualaikum grafik.
Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam. pertanyaan Waalaikumsalam. pertanyaan kecilnya. Ada pertanyaan yang lebih utama nih. Saya mau tanya. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga ikut berbondong-bondong tanya nih. Ada satu ulama yang kita kenal sekarang ya, suka menyebutkan viral di medsos, bisa jadi Sekarang ya. sholat kita tidak diterima Kan viral di akibat kita kurang cepat melakukan wudhu. Bisa jadi sholat kita tidak diterima akibat kita kurang tepat mengucapkan. Ya sudah tentu yang bersangkutan ya kita hargai ya emang panutan kita memberikan cara-cara gitu loh. Tapi apakah yang dia katakan paling benar gitu loh? Kan kita nggak tahu juga ini, Ustaz. Ya, Hmm. ya kan? Ya. Sampai ke gerakan segala macam. Tapi Hmm. sebenarnya kita kusuk gitu loh. Kita kusuk, Hmm. kita lillahi ta'ala gitu ya, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi jadi Hmm. bahasa ini jiper juga nih, apakah saya nanti diterima, udah kita berusaha, tapi Ya. salah-salah tadi itu ini hidung, Hmm. salah-salah kuping kan katanya bisa jadi kan gitu Hmm. kan kata-katanya kan Iya. sholat Anda nggak Iya. diterima gara-gara itu. Ah, saya bilang, Iya. aduh gimana nih kalau kayak begini nih kan. Ah, juga ada Iya. hubungan tadi sama Vicky ya, sama Vicky. Ya. Nah, itu dan tadi yang tambahannya mengenai usap. Kadang-kadang saya gini Hmm. Ustaz, saya pribadi ya, kan saya kan pakai Hmm. jelly tuh. Wah, begitu Hmm. mau diusap, Tat, agak sayang jeli saya, Tat. Jadi saya usap, Mahal jelinya usasin. ya, mahal. Kalau atas kan nanti saya usap, jeli saya hilang, rambut saya Ya ini berarti apa berantakan. culun lagi gitu ke depan kan. Ini serius nih. Iya. Nah itu boleh nggak Tat Iya. ya kalau saya usapnya ke sini Iya. sini, atasnya Iya. jelinya sayang Tat gitu Tat. Nah Iya. gitu Iya. kira-kira. Botakin Iya. aja, Terima kasih. botakin. Dan ya. Assalamualaikum. Baik, makasih. Silakan Ya, silakan Ustaz ditanggapi Sam. Tat. Siap, Terima siap, kasih. siap. Udah bayangin para sahabat dulu. Ketika mereka kan sudah dewasa baru masuk Islam. Baru Islam Betul betul tentunya betul mereka betul belum betul. belum 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 belajar Sempurna ya. sholat. Eh, Belum belajar sholat. Tapi apa kata hmm. Rasulullah? Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Melihat aku sholat. Dan siapa yang melihat sebenarnya itu, kalau kan Rasulullah di depan ya. Kalau berjamaah pasti Rasul jadi imam kan. Yang melihat Rasul itu berapa orang di belakangnya. Sisanya itu melihat yang di depannya. Namanya taklid. Taklid ya, taklid. Dan kita bisa bayangkan orang baru masuk Islam, suruh mandi, baca syahadat, kemudian suruh sholat. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi anehnya ada orang sekarang, padahal mereka tidak pernah melihat Rasul sholat, tapi mengklaim inilah sholat yang persis dengan Rasulullah. Sejak kapan mereka mengatakan bahwa sholatnya seperti Rasulullah? Kapan lihat Rasulullah sholat gitu? Padahal mereka juga memahami dari sahabat. Dan sahabat ternyata ketika melihat Rasulullah sholat bisa berbeda pendapat. Ini sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa kalau Rasulullah takbiratul ihram mengangkat tangan sampai mana sampai sini. Kalau kemudian imam ya sahabat yang mengatakan sampai sini. Nah, yang mana yang ini? Tapi itu semua dilihat oleh sahabat. Karena penglihatan itu bisa bisa berbeda dan bisa pada satu kejadian ini bisa bisa berbeda yang dilihat oleh oleh sahabat dan sahabat itu kemudian meriwayatkan hadis diterima oleh tabiin kemudian menyampaikan kepada tabiin dan tabiin kemudian oleh perawi hadis oleh Imam Bukhari oleh Imam Muslim kemudian disampaikan ke kita gitu ya. Nah kemudian maka bisa khilafiyah perbedaan di situ. Jadi oleh karena itu dari mana penilaian kemudian meragukan orang karena balik lagi kita sebagaimana apa yang kita bahas minggu lalu sebenarnya beban sholat itu ke jiwa jadi orang yang bahkan sholatnya bagus banget bagus jadi gerakannya sempurna lah gitu ya tetapi jiwanya nggak sholat maka kemudian Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang terhadap sholatnya sahun. Sahun itu lalai, jiwanya nggak sholat. Kenapa? Kenapa? Karena alladzina hum yuraun, dia orang yang ria. Jadi sholatnya ingin dilihat. Maka karena ingin dilihat oleh orang, maka sholatnya dibuat. Begitu demikian hebatnya. Tapi sebenarnya jiwanya enggak.
Karena tujuannya supaya dilihat, oh ini, ini fikihnya hebat ini, oh sempurna ini. Dan kata itu kemudian ketika terlontar karena dia sudah tahu ilmunya, kemudian menilai orang yang sesuai kemampuan ilmunya, orang itu walaupun sudah lama masuk Islam, belum tentu ilmunya mendalam. Orang itu meskipun baru masuk Islam, belum tentu ilmunya dangkal. Ya kan? Itu kan ilmu. Dan kemudian Allah menghendaki kemudahan sesuai makanya kata Rasul mastatoktum sesuai kemampuan. Jadi kalau fikih itu mastatoktum sesuai kemampuan. Jadi ilmunya sampai di situ, jangan sampai gini. Ya, kalau baca Fatihahnya salah, ya otomatis rukun, ya otomatis tidak akan terima. Lah bagaimana orang yang memang dia baru belajar baca Quran, baru masuk Islam, Fatihahnya juga belum lancar gitu. Terus gimana? Jadi nggak sah sholatnya atau gimana kan gitu? Atau apalagi yang lebih parah lagi, ini sholatnya ini apa harus difahami bacaan-bacaan di dalam. Nah, kalau bisa dipahami, ya kalau jangankan kita yang non Arab, yang nggak berbisa bahasa Arab, yang orang Arab pun belum tentu bisa memahami isi apa yang diucapkannya ketika sholat. Kalau standarnya standar sempurna dari orang yang berilmu, karena dia menyatakan itu karena dia sudah ngajinya, belajarnya sudah puluhan tahun. Dia sudah faham Al-Quran macam-macam. Kan tidak semua umat Muhammad itu seperti beliau. Kan ada umat Muhammad yang baru masuk Islam, yang dia punya kesempatan untuk belajar Islamnya juga baru sadar sesudah tua. Dan mana kalau sudah tua belajarnya kan ya sulit ingat, gampang lupa. Itu kalau sudah tua kan gitu ya. Itu penyakitnya kan gitu. Terus gimana? Apakah itu dinilai sama distandarisasi oleh orang yang seorang ulama yang ini? Jadi oleh karena itu tidaklah tepat kalau orang mengatakan bisa jadi selama ini sholat kita terima. Sementara Rasulullah tidak pernah mempermasalahkan seberapa paham engkau terhadap sholat. Yang penting sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Selama ini yang kita kerjakan sholat karena lillahi ta'ala ikhlas dan yang sholatnya jiwanya. Sedangkan ilmu fikihnya sesuai kemampuan, insya Allah yakin harus roja, harus optimis kalau kepada Allah. Jangan ragu, pasti Allah terima. Amin Karena ya Allah, amin. yang akan dinilai bukan yang dikerjakan semata, tetapi itu apakah jiwanya sholat. Sedangkan yang dikerjakan itu sesuai kemampuan. Jadi kalau misalnya dia bisa berdiri tegak, ya harus berdiri tegak. Tapi nggak mampu nih, duduk boleh. Nggak mampu duduk juga, ya kemudian tiduran boleh. Kemudian tadi misalnya ada yang luka, nggak boleh kena air. Ya nggak pakai kena air. Itu juga boleh. Jadi makanya ada rukhsah. Bahkan ada darurat. Darurat itu nggak ada pakaian untuk nutup aurat. Gimana sholat? Nggak ada pakaiannya, nggak ada. Nggak punya. Atau yang ada pun kena najis. Nggak bisa. Nggak ada air untuk membersihkannya. Terus gimana? Sholatnya sah nggak? Sah. Namanya darurat. Jadi ada istilah darurat, ada istilah rukhsah. Itu karena fikih itu disesuaikan dengan kemampuan baik kemampuan ilmu atau kemampuan fisiknya. Ini kalau ruku harus rata banget. Iya, kalau tidak sakit pinggang. Nah, kalau sudah di atas 50 ternyata pinggang bermasalah. Kemudian itu kakinya harus nekuk gitu. Iya, kalau misalnya kalau punya asam urat susah nekuknya. Terus gimana dong gitu. Dan seterusnya. Jadi memang itulah kemudahan. Ingat intinya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi kan masa sudah tua belum ngerti. Jangan bilang masa. Alhamdulillah sudah tua sadar. Bayangin kalau sampai tua nggak sadar-sadar, nggak mau sholat, gimana dia celakanya? Jadi jangan kemudian dinegasikan setiap orang yang mau berbuat baik. Jadi saya sangat sependapat. Jadi alhamdulillah kok sudah tua baru baru ngerti. Alhamdulillah baru sadar dan baru mau belajar. Karena bisa jadi usia dia sekarang 50, bisa jadi usia sampai 90, ada 40 tahun yang akan datang. Terus gimana? Dan sekarang ada kesadaran. Jadi belum kata ada terlambat. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita sampai kapan, kan gitu. Jadi semua ya yang berniat untuk positif itu harus diapresiasi dan pasti Allah akan tahu. Jadi penilaian Allah itu tidak berdasarkan polling, tidak berdasarkan pandangan manusia, tidak berdasarkan penilaian manusia. Jadi Allah itu menilai langsung apa yang dilakukan oleh jiwa masing-masing orang.
yakin ya yang kita lakukan benar dan ikhlas, khusyuk, Allah pasti akan terima sholat kita. Seberapapun ilmu kita. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan tadi eh, roksun, jadi roksun itu bukan rambut, udah bukan rambut, tapi kepala. Jadi yang diusap itu kulit kepala dan pakai biru sih nanti sebagian. Monggo sebagiannya di mana? Jadi nggak berarti harus mengganggu jeli, nggak usah diganggu karena jeli itu kan untuk ini rambut ya. Jadi udah itu nggak usah diganggu-ganggu lah. Udah biarin aja lencir seperti itu. Jangan nggak usah dibasahi. Cukup di bagian ini aja, di bagian sini, dari bagian kepala atau bagian di belakang nih sini. Bagian kepala sini kan tidak akan mengganggu jeli kan? Jeli tetap jalan, Bang. Jadi apa klimis tetap oke. Sholat bisa jalan. Dan Allah senang ya, karena Rasulullah itu senantiasa merapihkan rambutnya. Jadi rambut Rasul itu tidak acak-acakan. Demikian pula jenggot Rasul. Jenggot Rasul itu juga dipelihara, bukan dibiarkan. Jadi dipelihara itu maksudnya ya dirapihkan, namanya dipelihara. Kalau dibiarkan itu namanya ditumbuh biar di sembarangan, jadi sampai semaraut. Nggak seperti itu. Rasul itu nyuruhnya pelihara lah. Pelihara itu di pemahaman saya pelihara itu dirapihkan. Jadi enak itu dipandang, gitu ya. Hidup jeli. Hidup jeli. Itu di komentar Baik, sama Kak Hakim. si Ustaz Sam, semoga Jasa kelahiran ya, Ustadz. Silakan dilanjut tuh. Yang Apa? raise semoga hand banyak. udah jeli ini terjawab ya. Udah jeli. Berikutnya tadi Oke, jeli. mangga Jeli. Ustadz Ustadz Taufik Dejati dipersilakan. Jadi Nanti dilanjutkan dengan Kang Gugut, Kang Gugut Ya, Martabak. Silakan Kang Gugut, Kang Taufik. ya. Terima kasih kesempatannya Pak Ustadz Arya, host. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi Rusdin, wabarakatuh. teman-teman semua, Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya. Mungkin langsung aja Pak Ustadz. Yang pertama Ya, mangga. tentang hukum apa ya, mengkodok sholat Pak Ustadz. Apakah Hmm. yang pertama harus bisa dilakukan oleh orang lain ya, singkatnya mungkin kalau orang tua waktu Hmm. itu ada operasi terus Hmm. koma, ada 3 hari 3 malam tidak sholat, apakah bisa diganti oleh yang anaknya begitu ya Ustadz ya. Hmm. Kemudian Hmm. yang kedua tentang tadi hadas, maksudnya eh, ada kalau nggak salah Ustadz Quraisy Shihab membedakan antara kotor dan najis gitu Pak Ustadz. Jadi kalau kotor itu ada toleransinya, artinya jangan gara-gara kotor nggak sholat begitu ya. Nah itu Hmm. gimana tuh Ustadz? Jadi Ya, misalnya pakaian kita karena darurat emergensi ada kotor yang kita tahu ini kotor, tapi nggak bisa mengganti celana kita misalnya gitu. Nah itu apa langsung Hmm. kita ini kan sholat atau gimana emergensi? Mungkin 2 pertanyaan itu Ya. Ustadz. Terima kasih Baik, baik. tanggapannya. Baik. Pertama, apa yang dimaksud dengan kodo? Kodo itu lawan dari adaan. Kodo itu melaksanakan bukan pada waktunya. Kalau melaksanakan pada waktunya namanya adaan. Dan sholat itu melaksanakan bukan pada waktunya kan ada sebab. Yang pertama hukumnya dulu sholat 5 waktu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu artinya dirinya yang bersangkutan, yang bersangkutan. Jadi masing-masing orang, ya, masing-masing orang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Itu ain ya namanya fardu ain. Itu fardu ain. Jadi sholat 5 waktu fardu ain. Jadi masing-masing orang melaksanakannya, tidak bisa digantikan, tidak bisa diwakili. Ya, karena bukan kifayah. Kalau kifayah bisa diwakili, berarti cukup gitu ya. Tapi kalau ain sendiri, diri sendiri. Nah, kemudian eh, bisa kodok kalau dia karena ketiduran, karena kelupaan, atau karena pingsan, atau karena sedang operasi, atau sedang melaksanakan proses misalnya pengobatan ya, seperti misalnya yang dijalani oleh istri saya itu cuci darah nggak bisa dia sholat langsung gitu ketika itu maka kemudian dia ngambil rusoh gitu ya. Tapi bukan kodo ini ngambil rusoh keringanan. Jadi kodo itu sebenarnya melaksanakan sholat yang bukan pada waktunya karena disebabkan lupa, ketiduran, atau dia pingsan, atau kemudian dia sedang menjalankan proses medis ya. Maka kemudian dia melaksanakan di luar waktunya, kodo.
Nah, bagaimana kalau seandainya orang itu misalnya tadi pingsan atau tidak sadarkan diri, maka orang yang akalnya tidak berfungsi itu rufi al-qalam. Rufi al-qalam itu yang diangkat pena, artinya bukan mukallaf. Siapa yang bukan mukallaf? Pertama, yang an-naimu hatta yastayqadha, orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, bangun. Jadi bangun, kalau bangun masih sadar maka dia mengkodok. Nah, kalau misalnya bapak ini kemudian setelah pingsan sadar dan apa maka beliau yang kodok, bukan anaknya, beliau yang kodok gitu ya. Beliau yang kodok, bukan pada waktunya. Kemudian siapa lagi apa al-gulam atau anak ya, al waladu hatta yablugho, anak sampai dia balik, atau kemudian al majnunu hatta yafiko, orang gila sampai dia sadar. Jadi ketika akalnya tidak berfungsi itu tidak kewajiban. Kalau kemudian berakhir sampai meninggal, berarti memang dia sudah dari mulai koma, tidak sadar diri sampai meninggal itu bebas. Ya, dia tidak tidak perlu diganti. Kodo itu kan mengganti, bukan pada waktunya gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kebiasaan orang di sini itu fidyah. Padahal fidyah itu tidak untuk mengganti sholat. Fidyah itu untuk mengganti puasa. Bagi orang yang tidak mampu puasa karena sudah tua, tidak mampu kemudian kodo gitu ya. Karena yang sakitnya semakin kalau puasa semakin parah, maka dia gantinya dengan fidyah setiap hari dengan memberi makan satu orang miskin. Dan bisa dilaksanakan ketika bulan puasanya, bisa juga sesudah bulan puasanya. Dan itu bunyinya bukan bukan kodo, tetapi bunyinya fidyah. Dan sholat itu tidak ada fidyah. Sholat itu yang ada adalah kodok kalau oleh yang bersangkutan ketika dia sadar, ya ketika dia kemudian ya. Nah kalau nggak masih sakit, tapi dalam kaitan dengan sholat itu ada rukhsah. Orang yang sakit dia bisa sholat sesuai kemampuannya, sesuai kemampuannya. Jadi kalau misalnya tidak boleh kena air dia tayamum. Dan kemudian gerakannya ya kalau misalnya tidak bisa menggerakkan anggota tubuh macam-macam cukup dengan isyarat itu pun sah gitu. Lalu bagaimana kalau kaitannya dengan tadi syaratnya tidak terpenuhi? Ingat balik lagi di dalam hukum fikih atau hukum wadi itu ada rukhsah, ada darurat. Jadi ketika kemudian tadi misalnya pakaiannya ini apa kotor. Kotor berbeda dengan najis. Jadi belum tentu yang kotor najis, belum tentu yang bersih tidak ada najis. Jadi bisa dibalik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kotor tapi tidak najis itu jalan. Apa memenuhi syarat kan gitu, nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena yang diperintahkan adalah bersih dari najis. Ini bersih dari najis, walaupun ada tanah atau ada oli, ada macam lah gitu ya. Ada mesti kotor gitu. Itu nggak tidak jadi masalah. Lalu bagaimana? Nggak ada lagi kecuali yang kena najis. Ya, nggak najis. Misalnya celana, ya kemudian kecipratan ya habis buang air kecil kena kena najis dan nggak ada yang lain, nggak ada yang suci bersih, maka itu namanya darurat. Sholatlah dengan kondisi apa yang ada, apa yang bisa kita sanggup jangkau. Itulah makna kenapa yang penting jiwanya dia sholat, kemudian kalau secara fikihnya mastata'tum sesuai kemampuan. Ya, tapi jangan dibuat-buat karena Allah tidak mungkin akan apa tidak mengetahui bahwa kalau misalnya ini karena malas, karena apa dibuat-buat, karena ingin gampang macam-macam, itu pasti Allah Maha tahu. Tapi kalau kemudian kita memang sanggupnya seperti itu, Allah juga Maha tahu bahwa kita memang menjalankan ini sesuai hanya kemampuannya. Ingat balik lagi Allah itu menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya kaitannya dengan orang tua ya ya kalau selama misalnya 3 hari nggak sholat, rufi al-qalam. Kalau kemudian beliau sehat lagi, bisa beliau mengkodok. Maka kemudian ada ulama yang apa mensyariatkan untuk mengkodok bagi orang yang dulu sering tidak sholat gitu ya. Walaupun sebenarnya kodok normalnya kalau ketiduran atau bisa lupa itu ya paling 1 waktu atau 2 waktu gitu. Ya, tidak sampai kemudian setahun 2 tahun kan jadi ini. Jadi sebenarnya kalau yang sudah lalai dulunya, insya Allah dengan taubatan nasuha sudah cukup Allah akan mengampuni semua kelalaian yang pernah kita lakukan pada masa lalu enggak sholat gitu. Taubatan nasuha saja dan tidak kita perbanyaklah dengan sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan sholat-sholat sunnah kita bentuk taubat nasuha kita
itu akan menggantikan ya dosa yang pernah kita lakukan karena tidak melaksanakan sholat. Karena Allah itu Maha Pengampun. Walau alam bisawab. Ya kalau khair Ustaz. Baik, makasih Ustadz. Terima kasih Ustadz Taufik Wijati Ya, sama-sama pertanyaannya. Ustaz. Iya. Baik, Kang Gugut, mangga silahkan martabaknya bikin ini. Ngiler. Mau beli martabak saya Alhamdulillah. nanti habis ini. Bagi-bagi. Silakan Kang. Saya nggak bisa bagi-bagi, cuma fotonya dulu ya, Kang. Ya. Nanti saya beli habis ini. Baik. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi. begitu Ustadz, Kang Ustadz. Jadi gini, saya tuh kemarin tuh nggak ada pernah dengar lah waktu lagi istilahnya nongkrong di dalam masjid ya, karena kebetulan lagi nunggu waktu sholat, jadi duduk habis sholat saya lagi nunggu apa jam keluar itu pernah kedengar gitu ada seorang penceramah lah bilang bahwa yang namanya bacaan sholat ini Kang itu katanya yang namanya ini wah Al-Ikhlas tuh tidak boleh dibaca kalau di awal kalau rokat awal dan lain sebagainya itu pernah dengar kayak gitu juga Hmm. tuh saya. Ya, Hmm. apakah seperti itu gitu ininya? Nah, terus yang Hmm. kedua, nah ini tadi masalah masuk waktu Kang ya, sholat yang Hmm. harus masuk waktu. Nah, kalau sholat sunnah kan misalnya sholat sunnah juga sebetulnya ada waktu-waktunya kan Kang kalau misalnya Ya. seperti tahajud terus juga duha. Ya. Tapi kan kalau misalnya kayak sholat Tobat. hajat, sholat tobat itu gimana Kang waktunya itu kadang-kadang Hmm. kan kasar kata lah apa lagi ngerasa nggak enak antara asar maghrib itu tiba-tiba keinget waduh nggak nyaman terus bisakah sholat hajat sama atau tobat di situ gitu Kang. Kurang lebih kayak gitu Kang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Membaca surat itu hukumnya sunnah. Jadi Hmm. eh, jadi habis surat Al-Fatihah, suratul Fatihah, silahkan saja, silahkan saja membaca surat apapun berurutan tartib atau tidak tartib itu sah ya. Kalau sah, tapi memang ada sunnah untuk mengurutkan atau tartib ya sesuai dengan urutan di dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran gitu ya. Jadi bukan tidak boleh. Jadi ya artinya kalau misalnya di ujung ya misalnya ayat rokat pertama itu baca surat An-Nas gitu. Kan nggak ada lagi lanjutannya. Jadi rokat kedua misalnya malah jadi At-Takasur misalnya. Ini sah, sholatnya sah, nggak ada masalah karena memang baca manapun ya. Tetapi tidak dapat sunnah tartib. Jadi tartib itu artinya urutannya ya At-Takasur dulu baru kemudian Al-Ikhlas atau An-Nas atau Al-Falaq gitu ya. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh, tetapi tidak mendapatkan sunnah karena tertib ya diurutkan. Tetapi tetap sholatnya walaupun baca Fatihah awal surat rokat pertama baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, rokat keduanya malah bacanya misalnya Atin dan seterusnya, ya nggak berpengaruh, tetap sah, ya, tetap sah. Apalagi kalau itu kemudian memang dia menjiwai betul, menjiwai betul. Jadi bukan jadi bukan panjang atau pendeknya surat yang dibaca, tetapi sejauh mana kita meresapi yang kita baca. Itu intinya di dalam sholat. Malah justru kalau misalnya kadang ada kecenderungan imam manjang-manjangin bacaan sesuratnya, eh, sehingga kemudian ketika dia lupa, makmum tidak akan mengoreksi karena tidak ada yang hafal. Nah, kalau di dalam hatinya terbetik kemudian ingin pamer, ingin melihat bahwa dia penghafal gitu, masalah itu jadi justru lebih masalah lagi. Karena Allah tidak membutuhkan orang yang ria, orang yang memang ingin dipuji oleh orang lain gitu ya. Jadi makanya ya kalau kita memang hafalannya segitu dan kita khusyuk gitu ya, itu jauh lebih baik. Karena rukunnya memang yang penting membaca surat di antara surat-surat di dalam Al-Quran gitu. Jadi panjang atau pendek ya itu relatif. Bahkan kalau kita berjamaah jadi imam, kita harus sadar ya bahwa di belakang itu ada orang yang punya hajat, ada orang yang sudah tua, ada orang juga yang sakit misalnya atau ada anak kecil dan seterusnya. Maka salah satu tanda kedalaman ilmu seseorang yang dia menyadari itu. Kalau khutbah yang memberikan khutbah memanjangkan sholat, tapi sholat pun diukur berdasarkan tadi
kemampuan jamaah di belakang kita. Karena jangan sampai mereka tidak khusyuk gara-gara imamnya bacaan suratnya yang panjang-panjang. Jadi menghindari atau menjaga agar jamaah itu khusyuk semuanya. Jadi sehingga kemudian yang kira-kira nyaman, nyaman itu bahasa Arabnya tumaninah ya. Membuat nyaman makmum ya. Itu kalau berjamaah. Nah, kemudian yang eh, tadi yang kedua itu Sholat hajat, eh, sholat taubat, Ustaz. sholat hajat. Waktunya. Jadi waktu ya kan pertama ada sholat malam. Sholat malam itu terdiri dari sholat isya, ya kalau wajibnya ya isya, subuh atau maghrib, isya subuh ya. Nah kalau sholat sunnah malam itu adalah tahajud dan witir. Tahajud dan witir ini sholat malam. Nah sedangkan ada sholat terkait dengan waktu itu sholat duha, sholat duha. Dan sholat tahajud itu malamnya adalah sesudah tidur atau sesudah tengah malam. Ya, itu tahajud. Tapi kalau witir boleh sebelum tengah malam, jadi penutup sholat malam sebelum tidur. Boleh juga penutup sholat malam sesudah tidur. Jadi sholat witir itu bisa tidak menutup tahajud, dan terpisah dengan tahajud. Misalnya habis isya, sebelum tidur sholat witir dulu. Tapi nanti setelah sholat tahajud tidak usah witir lagi, kan tidak bisa dua kali witir dalam satu malam. Itu witirnya. Nah, tapi tetap malam ya, witir itu. Nah, sholat tahajud itu harus lewat tengah malam atau sesudah tidur. Biasanya waktunya dari tengah malam ke sana atau sepertiga malam terakhir. Nah, ada waktu khusus ya terkait sholat ada terkait dengan waktu seperti sholat duha. Jadi waktu duha ketika matahari sepenggalan. Nah, kemudian yang sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat itu memang tidak terikat waktu khusus. Tetapi ada waktu yang makruh kita melaksanakan sholat. Yaitu sesudah sholat asar sampai maghrib, sampai tenggelam matahari. Dan setelah subuh sampai suruk. Ya, sampai suruk. Itu makruh. Makruh itu artinya dihindari gitu ya. Ya, dihindari. Walaupun ya sah, kalau sholat sah. Tapi baik dihindari. Maka di dua waktu itu setelah asar sampai tenggelam matahari atau setelah subuh sampai terbit matahari itu tidak melaksanakan sholat sunnah. Baru setelah itu di yang lain waktu yang lain monggo silahkan. Mau hajat itu di siang hari, mau di sore hari, mau di malam hari itu silahkan. Itu sholat hajat atau sholat tasbih misalnya. Sholat tasbih itu minimal seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali itu tasbih. Kalau ada di Al-Muhajirin ya setiap Ramadan kita mengadakan satu malam itu sholat tasbih berjamaah. Jadi sholat sholat tasbih itu baca tasbihnya ya, baca tasbihnya. Jadi apa ada 300 ya ada 300 tasbih karena 4 rakaat ya. 4 rakaat. Jadi setiap rakaat ada 75. Dari 75. Jadi 15, kemudian 10 gitu sampai 75, kemudian kali 4. Jadi ada 300. Itu sholat tasbih. Kemudian ada sholat hajat. Sholat hajat ada yang seperti yang biasa saya lakukan itu kalau ngikutin dulu orang tua saya ya. Jadi itu baca al-ikhlasnya 4 rakaat. Jadi al-ikhlasnya yang rakaat pertama 10, rakaat kedua 20, ketiga 30, keempat 40. Jadi ada 100 apa 100 ya. Jadi Al-Ikhlas 100 baca. ya. Jadi al-ikhlas gitu. Jadi Hmm. setelah baca Fatihah. Itu silakan kalau bisa siang, bisa sore, bisa malam. Demikian pula sholat syukur atau sholat sholat tobat dan seterusnya. Itu kaitan dengan sholat ya. Sholat sunnah ya maksud saya. Ya, ya. Ya, jadi yang intinya kan kalau sholat wajib kan waktunya tuh tertentu gitu ya, pasti di Tertentu situ. ya, betul, betul. Dan itu kalau sholat duha itu juga ada waktu tertentu di antara itu Oke, kan gitu ya, kan. Nah, ya. kalau sholat tadi taubat, Itu hajat, yang penting di waktu makruh saja tidak dikerjakan. tidak Jadi kerjaan. waktu Oke, oke. makruh itu kecuali ada sebab seperti sholat jenazah. Kalau Hmm. sholat jenazah kemudian ini mau disolatkan pada asar gitu, nggak ada masalah. Karena Oh. pernah di kompleks saya ada orang, ada ustadz nggak ngerti dari mana. Kemudian ada jenazah, jadi kita belum sholat asar. Kemudian dia mau sholat jenazah dulu, baru sholat asar belakangan. Kadang belum waktu sholat asar. Kemudian saya sampaikan, Pak,
eh, karena ini ada sebab, ada jenazah, jadi habis asar itu pun boleh, nggak apa-apa, nggak ada Ya. masalah. Tapi dia kekeh bersikuku, nggak boleh kalau itu. Daripada berdebat dan saya juga nggak tahu siapa orang itu gitu ya. Kemudian saya sampaikan, Pak, karena ini yang meninggal ini jamaah saya di sini dan jamaah di sini belum kumpul untuk sholat asar. Jadi nanti habis sholat asar kita sholatkan. Saya yang imaminya, saya bilang. Eh, Nah, dia tuh tadinya dia merasa lebih pinter gitu ya. Nah, kemudian Hmm. kemudian ada tokoh yang kayaknya dia seganin gitu, mantan wali kota Bogor dulu. Kemudian manggil orang itu. Ya, yang disampaikan oleh Ustaz Samsudin benar. Jadi dia ini jamaah sini, jangan ente yang jadi imamnya. Ente kan nggak kenal sama. Jadi orang-orang di jamaah sini pengen nyolatin orang ini, jadi saudara kita ini. Jadi hargailah pendapat orang yang punya otoritas. Diingetin itu Oh, kemudian dia ngalah. Tapi ya mungkin itu juga ada karena dia merasa ada dalil gitu ya. Padahal sebenarnya kalau sholat jenazah itu kapanpun kapanpun bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena ada sebab, yaitu ada kematian. Dan kita wajib kifayah untuk ini. Jadi beda dengan sholat wajib yang wajib ain atau yang sholat sholat sunat sunnah gitu. Jadi waktu-waktu makruh yang sebaiknya dihindari. oke. Walaupun lagi semangat semangatnya pagi-pagi ya habis subuh mau sholat misalnya, enggak lah nanti nunggu suruk dulu, baru Iya, setelah itu sholat sunat suruk ya, isyraq iya, baru benar. kemudian sholat duha. Oke, baik ya. Ya, Ya, baik. Makasih banyak. Makasih ya banyak mangga. Kak Ustaz. Gitu. Hatur Kasih, nuhun pisan ya. kasih, Assalamualaikum Ustaz Sam, warahmatullahi wabarakatuh. kasih Kang Pur. Waalaikumsalam. Berikutnya Kang Purnomo, dipersilahkan disampaikan pertanyaannya. Semoga kelihatan Mikrofonnya wajahnya. tolong dibuka, Kang Pur. Belum di Oh iya, ya. oke. Assalamualaikum. Selamat malam buat semua. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau nanya nih, terutama Hmm. kita kalau lagi musafir ya, terutama hari Jumat. Hmm. Kalau hari biasa mungkin kan memang jelas sudah duhur sama asar bisa dijamak. Gampang. Nah, terutama pada saat Jumat kan kadang-kadang kita lewat rest area bisa mampir masjid dan ada waktunya pas Jumatan. Hmm. Ini sebaiknya gimana Ustadz? Karena saya pernah ngikutin kajian tuh masih pro kontra katanya di ulama antara Hmm. Jumat bisa Hmm. dijamak sama asar. Hmm. Nah, bisa Ya, ini Ustadz, terima kasih. baik, baik. Jadi pertama, ketika kita musafir dan jarak safar, artinya lebih dari 80 kilometer ya, maka kita apa eh, bisa mengambil rukhsah. Jadi bukan 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 harus ya, tetapi bisa. Artinya kalau kita misalnya walaupun jarak safar, tapi kemudian kita tetap melaksanakan hukum azimah, hukum asalnya, itu lebih baik. Karena kita tidak punya masakoh, tidak punya kesulitan. Karena rukhsah itu, keringanan itu kalau kita punya masakoh, punya kesulitan untuk melaksanakan hukum azimah. Itu aturannya. Kalau kita mengkaji, karena banyak sekarang ini ulama ya apa yang ngaku ulama atau ustadz ya tidak mengkaji usul fikih dulu. Jadi sehingga kemudian jadi kadang-kadang bikin pernyataan-pernyataan langsung dari dalil, langsung dari hadis, padahal ada mekanismenya, ada metodologi istihadnya gitu ya. Jadi hukum rukhsah itu diambil ketika tidak mampu, ada masyakoh, ada kesulitan melaksanakan hukum azimah. Tapi kalau dia tidak sulit, jadi mudah gitu, tidak ada kesulitan mengambil hukum azimah, maka itu lebih utama. Seperti puasa misalnya wa intasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tetap puasa itu lebih baik bagi kalian kan gitu ya. Ya, misalnya Kang Purnomo bisa bisa sholat Jumat karena tadi kita santai, istirahat, ya itu lebih utama. Jadi kita tidak mengambil rukhsah sholat duhur, ya, karena itu hari Jumat dan kemudian kita bisa berjamaah. Di situ ada sholat Jumat, kita sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur. Jadi bahkan dua khutbah Jumat itu wajib. Dan itu menggantikan dua rakaat sholat duhur. Makanya ulama mengatakan al khutbatani maqamu rakaataini minal duhur. Jadi dua khutbah itu menggantikan dua rakaat sholat duhur. Sehingga ketika khutbah, jadi khutbah itu hukumnya wajib. Jadi orang sholat Jumat tapi tidak ikut khutbah, tidak ikut mendengarkan khutbah, maka fala Jum'atalah. Bahkan kalau ataupun dia mendengarkan tapi dia ngobrol, ya. Maka biasanya ada kalau di kampung itu ada muadzin mengatakan ya ida khotib ida khotobal khotib alal minbar fala tatakallam wala tatahaddas waman yatakallam faqad lago waman lago fala Jum'atalah. Angsitu wasma'u. Angsitu wasma'u. Jadi
ini kadang-kadang muawid muadzin juga nggak ngerti artinya, udah itu sudah turun yang ngobrol. Jadi ada pernah saya mendapatkan ini, kok kayak itu rupanya dia nggak ngerti. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa apabila khotib sedang khutbah di atas mimbar, maka tidak boleh kalian ngomong, tidak boleh bercakap-cakap, tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngobrol gitu ya. Kalau siapa yang ngobrol, siapa yang ngomong, siapa yang ngobrol, maka fala Jum'atah. Jadi tidak dianggap sah jam sholat Jumatnya. Jadi dia harus sholat duhur gitu ya. Makanya dengarkan dan dan wasmau waati dan taati, yaitu khutbah. Dan maka dari itu khutbah Jumat khotibnya harus paham bahwa dia dua khutbah itu menggantikan dua rakaat sholat duhur. Jadi jangan sampai gara-gara khutbahnya itu orang tidur, karena bagaimana hukumnya orang sedang sholat tidur gitu ya. Ya, tapi faktanya sekarang ini banyak khotib yang tidak paham tentang khutbah Jumat. Bahwa khutbah Jumat, makanya Rasulullah ketika khutbah Jumat itu menjaga agar jamaah itu melek dan kemudian concern, sehingga beliau itu seperti orang sedang, seperti panglima perang sedang menghadapi tentaranya, dan pendek, pendek, karena tidak ada kesempatan mereka untuk ngantuk, kemudian untuk ngobrol, untuk kemudian lengah gitu ya, karena menggantikan dua rakaat sholat duhur gitu. Makanya orang kedalaman ilmu seseorang itu memendekkan khutbah dan memanjangkan sholatnya. Jadi karena menjaga agar tetap. Yang sekarang itu bagaimana kalau sedang lagi khutbah kemudian dia malah main HP? Ya sama dengan ketika sholat, bolehkah main HP? Kemudian ada lagi sholat, kemudian dia malah ngerekam khotibnya gitu. Ya, pertanyaan, bolehkah ketika sholat kita ngerekam gitu ya, dan seterusnya. Jadi misalnya bisa dianalogkan, bisa dikiaskan gitu ya. Ya sehingga dulu Rasulullah melarang orang lagi khutbah kemudian dia main-mainan kerikil ya. Itu pala Jum'atalah. Jadi bahkan tadi yang ngobrol kemudian yang ngomong suruh diam pun ngomong gitu ya. Yang nyuruhnya diam itu juga pala Jum'atalah. Jadi memang khutbah itu pengganti dua rakaat sholat duhur. Makanya di depan, dan itu hukumnya wajib. Dan itu harus dilaksanakan. Dan kemudian kita misalnya balik lagi ke pertanyaan tadi, kondisinya kita bisa mendengarkan khutbah, kemudian kita bisa sholat, dan kemudian kita karena di musafir kita ingin menjamak dengan asar. Yang jelas ini jamaknya jamak takdim. Jamak takdim itu artinya asar yang ditarik ke sholat duhur. Dan sholat Jumat menggantikan sholat duhur, sehingga kemudian di jamaknya ini sebenarnya bukan istilah, ini bukan hukum baru, tidak ada sholat Jumat di jamak dengan asar. Ya karena sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur pada hari Jumat, maka kemudian khusus pada hari Jumat boleh menjamak sholat asar dengan sholat Jumat, tapi takdim. Ya, takdim. Tentunya ya sholat sholat Jumat itu kan harus berjamaah. Selesai selesai jamaah, baru kemudian kita sholat asar. Asarnya bisa jamaah, artinya jamaahnya berarti 4 rakaat digabung saja. Bisa juga kosor, jamak kosor, maksudnya jamak kosor digabung dan dipotong jadi 4 rakaat, jadi 2 rakaat. Maka setelah selesai sholat Jumat, kemudian berdiri dua rakaat sholat asar jamak takdim, maka dibolehkan. Kenapa? Karena dia sedang musafir, musafir, dan karena musafir kita tidak tahu apakah di perjalanan nanti bisa melaksanakan sholat asar dengan baik atau tidak mengalami kesulitan, atau misalnya justru kita mendapatkan kemudahan, ya Allah alam. Oleh karena itu, karena musafir itulah maka kita boleh. Boleh. Tapi kalau kayak nanti nanti aja deh. Nanti kan juga nanti bisa berhenti lagi di rest area berikutnya, kemudian kita sholat asar, itu lebih utama. Kalau memang kita tetap mengambil hukum azimahnya, bukan ngambil rukhsah. Tetapi karena musafir dan dia jaraknya jarak safar, maka dia boleh boleh mengambil rukhsah. Jadi dengan jamak jamak kosor, ya jamak kosor. Yang jamak kosor itu hanya yang 4 saja, ya. Yang 4 saja, yang 3 sama yang 2 nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa dijamak, kayak maghrib ya bisa dijamak tapi nggak bisa dikosor. Kalau subuh nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Jadi jamak itu menggabungkan, kalau kosor itu memotong. Bisa kosor saja, misalnya asar, waktu asar 2 rakaat, itu namanya kosor. Bisa jamak digabung dan dipotong. Jadi jamak digabung dan dipotong jadi yang 4 jadi 2. Walau alam bisawab. Iya, Pak Ustadz. Ini berarti terkait dengan Jumat, berarti niatnya tetap sholat Jumat, bisa dijamak takdim Ya, sama asar ya. betul, betul. Dan niat itu kan di hati kita mau. Ini kita lagi musafir,
kemudian kita nanti habis sholat Jumat, karena Jumat itu sudah menggantikan sholat duhur, baru kemudian kita berdiri untuk sholat asar. Niatnya jamak takdim. Iya. Ya, makasih Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ahmad, Ustaz Alia. Dia mute deh. Oh iya. Dia mute. Oh iya, Dia iya. mute. Baik Ustadz, waktu sudah menunjukkan Udah. 21.28 Ustadz, jadi bisa Iya, malam. iya, iya. Baik, Terutama yang Ustadz. ada di Kalimantan tuh. Iya. Di Insya Allah Kalimantan minggu apa depan masih kita di Semarang apa di Kalimantan lagi ya? balik, udah mudik Oh, lagi, udah. Ya, ya, ya. udah Baik, mudik lagi. selamat balik lagi ke Samarinda. Mangga Ustadz ini diserahkan Iya, ditutup. baik, terima kasih. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan semua yang kita harapkan, kita inginkan sebagai kebaikan, mudah-mudahan Allah wujudkan. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimna wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma Amin. yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Amin. rabbana isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa'un la yughadiru saqaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu khairan wabarakatuh. kasiran, Ustadz. Mangga Makasih, semuanya. Ustaz, Bapak Ibu. Ya, mangga Izin. sadayana. Yo, assalamualaikum. Mangga, yuk. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.